Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Rudi Casmana di YouTube channel Zezik Nesia Education. Nah, di video kali ini mari kita diskusi tentang beasiswa studi S2 di Korea Selatan. Nah, teman-teman, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Kebetulan dia adalah teman saya, yaitu Kak Diandra Farnita. Dia itu adalah alumni S2 dari Seoul National University atau SNU. Siapa sih yang nggak tahu Seoul National University? Itu adalah salah satu the best university di Korea Selatan. Nah, teman-teman, ternyata untuk lanjut studi di Korea Selatan itu banyak sekali beasiswanya, teman-teman, yang mungkin akan membuka wawasan kalian. Nah, salah satu beasiswa untuk lanjut studi ke Korea Selatan yang Kak Diandra peroleh yaitu namanya Dream Together Scholarship. Nah, saya sangat yakin bahwa teman-teman ini masih belum tahu apa sih Dream Together Scholarship. Nah, jangan di skip ya. Mari kita lanjut, kita bahas ya kupas tuntas beasiswa S2 di Korea Selatan. Nanti Kak Diandra akan membahas tentang beasiswa apa saja, dari website apa aja, akan membahas secara detail tentang beasiswa-beasiswa tersebut. Nanti juga Kak Diandra akan membahas tentang bagaimana cara menulis study plan dan juga motivation letter yang khusus untuk lanjut studi ke Korea Selatan. Pokoknya jangan di skip, tonton terus video ini sampai habis. Kita lanjut ke video dan diskusi bersama Kak Diandra Farnita, alumni S2 Seoul National University. Hai semuanya, semoga teman-teman kadernya baik-baik aja. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oke, ini adalah webinar aku ya untuk pertama kalinya. Jadi mungkin aku akan agak sedikit terbata-bata ketika menjelaskan karena this is my first time, so just be kind with me. Oke, di webinar aku kali ini aku akan membahas tentang level up your education ladder, get a master degree scholarship in South Korea. Caranya adalah aku sendiri, Diandra Farnita. Yap, lanjut. Nah, di webinar kali ini aku akan membahas gimana caranya kita untuk getting started, apa yang harus kita siapkan untuk kita menulis beasiswa ke Korea, menulis personal statement untuk beasiswa ke Korea, menyiapkan apapun lah yang berhubungan dengan beasiswa. Lalu kita mulai scholarship hunting, dari setelah kita getting started kita akan melanjut ke scholarship hunting, terus tips and trick menulis letter of acceptance atau LOA, dan terakhir live in South Korea. Semuanya udah aku rangkum di PowerPoint ini. Oke, lanjut. Namaku Diandra. Kalau tadi dijelasin sama moderator, aku tambahin sedikit lagi. Aku adalah member dari UNESCO Asia Pacific Youth and Sports Task Force. Lalu aku pernah jadi former intern di United Nations Office of Sport for Development and Peace, itu juga di Korea, itu tahun 2015. Terakhir aku adalah valedictorian of Batch 4 Global Sports Management Graduate. Jadi teman-teman mungkin udah tahu apa itu valedictorian. Valedictorian itu adalah mahasiswa terbaik atau mahasiswa terbaik di satu jurusan. Nah, waktu itu di programku kepilih satu perempuan dan satu laki-laki, dan laki-lakinya adalah suamiku dan aku yang perempuannya. Jadi waktu itu dipilihnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa get in touch sama aku di email deafarn@gmail.com, bisa dicatat. Jadi kalau misalnya aku nggak punya WhatsApp di sini, aku nggak punya WhatsApp untuk umum karena WhatsAppku pakai nomor Norwegia, jadi kayak agak susah gitu loh untuk connect. Teman-teman bisa reach aku di deafarn@gmail.com. Oke, kita getting started. Teman-teman, pertama untuk kita bisa ke Korea atau untuk kita untuk kita mulai mempersiapkan diri ke Korea, teman-teman pertama harus do research, cari kampus atau jurusan apa yang teman-teman mau tuju. Misalnya kita mau ambil yang linear, kita dari psikologi, kita mau ambil psikologi sendiri. Teman-teman baiknya untuk cari tahu dulu kampus apa yang punya jurusan itu, atau jurusan apa yang kira-kira
mirip dengan apa yang kita mau ambil gitu. Nah biasanya untuk cari jurusan dan kampus tinggal Google aja, gampang ya. Kampus tadi do your research, teman-teman research jurusan dan kampus yang mau teman-teman tuju apa aja. Paling nggak bikin 5 universitas apa aja sih. Misalnya teman-teman mau masuk ke Seoul National University, oke, karena Seoul National University itu kayak nomor 1 ya di Korea. Terus bisa ke kampus lain, misalnya kampus di Busan atau kampus di Daegu, itu juga banyak kok yang bagus. Jadi nggak cuma di Seoul aja, mendingan bikin listnya juga di kota-kota lain seperti Busan atau Daegu. Walaupun mungkin ratingnya atau peringkatnya nggak sebagus di Seoul, tapi menurutku itu bukan soal rating, bukan soal peringkat, tapi soal teman-teman nyaman sama jurusannya. Kita tuh nyaman sama jurusan yang kita ambil. Menurut aku lebih ke situ daripada ke ranking kampus, atau ranking jurusan. Nah, yang kedua do your research, terus kita juga buat skala prioritas, mulai dari pilihan pertama sampai yang terakhir. Kira-kira mau ambil apa aja sih? Misalnya mau ambil pertama Seoul National University, yang kedua Sogang University. Sogang juga lumayan bagus kok. Terus abis itu yang ketiga misalnya Korea University, itu terserah. Yang penting bikin list yang rapi mau kemana aja, biar nanti ketika ada pengumuman beasiswa kita nggak bingung, kita nggak bingung karena kadang pengumuman beasiswa tuh adanya per kampus juga. Biasanya Daegu University dia akan publish nih punya beasiswa ini khusus untuk mahasiswa yang mau masuk ke Daegu University. Jadi biar nggak bingung, mendingan do your research. Habis itu teman-teman bisa create timeline. Nah, di Korea ada 2 periode registrasi mahasiswa baru di kampus Korea Selatan. Jadi nggak cuma sekali, tapi 2 kali di Korea nih. Graduation-nya juga 2 kali. Biasanya registrasi itu dibuka di bulan Januari dan Oktober. Nah, untuk beasiswanya sendiri kan ada nih beasiswa yang terpisah. Ada yang kita daftar kuliah dulu, baru kita dapat beasiswa. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang langsung dia open admission beasiswa, open admission pendaftaran juga. Biasanya itu dibuka di bulan Januari dan Oktober. Jadi langsung deh set timeline. Misalnya Januari sama Oktober kita harus siap-siap nih buat apply ke universitas yang kita mau tuju atau ke beasiswa yang mau kita ambil. Lalu terakhir, let's begin your hunt. Setiap kampus di Korea menampilkan penawaran beasiswa di websitenya. Jadi teman-teman bisa juga cari langsung ke websitenya. Misalnya di kampus tuh di Seoul National University, mereka buka kok langsung ada di website untuk scholarship-nya apa aja, terus pendaftarannya kapan, kayak gitu. Itu bisa langsung. Terus, anyway, nggak semua beasiswa itu nerima mahasiswa Indonesia. Jadi, teman-teman harus perhatiin semua beasiswa yang menerima mahasiswa Indonesia. Jadi, kadang-kadang beasiswa misalnya namanya apa nih? Silk Road Scholarship. Nah, itu beasiswanya biasanya mereka bilang developing country. Untuk developing country. Kebetulan Indonesia kan termasuk ke developing country ya. Tapi kadang-kadang nama Indonesia itu nggak ada di situ. Jadi perhatiin, bener baca baik-baik, bener-bener baca kira-kira Indonesia ada nggak ya di list kayak gitu. Lanjut. Nah, tadi yang udah aku bilang, untuk scholarship hunting kita bisa kunjungin website atau website universitas yang mau kita tuju, atau kita juga bisa langsung email universitasnya untuk tanya ada nggak sih scholarship atau ada nggak sih kuota scholarship untuk mahasiswa Indonesia di kampus tersebut. Biasanya mereka tuh akan dengan senang hati untuk membalas, karena mereka tuh karena menurut aku di Korea Selatan itu mereka tuh paling welcome sama mahasiswa dari luar. Mereka tuh kayak pengen ambil foreign student sebanyak-banyaknya. Jadi jangan takut untuk send email ke mereka atau untuk buka untuk buka websitenya dan cari scholarship yang tersedia. Nah, yang kedua bisa langsung kunjungi website studyinkorea.go.kr. Di situ ada semua list beasiswa untuk
uh, untuk undergraduate, bachelor degree, atau untuk kita nih habis sarjana itu apa? Pasca sarjana, sorry. Atau untuk master. Jadi situ semuanya ada. Mau terus teman-teman misalnya mau lanjut PhD, di situ pun juga ada. Kita bisa. Nah, sambil aku presentasi, teman-teman bisa buka situsnya sekarang, studyinkorea.go.kr. Terus aku bisa pandu nih. Bisa aku pandu. Kira-kira ngelihatnya di mana sih? Coba, udah buka belum? studyinkorea.go.kr. Udah nih dibuka website studyinkorea.go.kr. Teman-teman bisa ke scholarship. Setelah ke scholarship, kita lihat nih, kan ada GKS Notice. GKS itu kalau nggak salah KGSP, cuma dia sekarang udah berubah namanya. Kalau teman-teman pernah dengar KGSP itu beasiswa dari pemerintah, sekarang dia udah ganti nama jadi GKS. Lalu ada government scholarship. Kita bisa buka government scholarship. Nah, itu kan keluar tuh semuanya. Global Korea Scholarship, Korean Government Support Program for Foreign Exchange Students. Keluar semua nih kan. Lanjut misalnya kita buka University Scholarship, itu juga kita langsung connect kok sama info beasiswa. Perlu diperhatikan undergraduate student atau untuk level sarjana, biasanya mereka hanya kasih 30% beasiswa atau 30% keringanan untuk biaya bulanan, untuk biaya semester di kampus yang kita di kampus yang kita tuju. Nah, cuma karena ini kita bahasnya graduate, nah mereka punya nih full tuition fee exemption atau covering 80% of tuition fee. Biasanya untuk full tuition fee exemption kita bisa lewat profesor kita, atau kita bisa langsung ke fakultas untuk memohon adanya beasiswa. Nanti biasanya dari situ langsung kok di-connect ke ke mahasiswaan ya, ke mahasiswaan. Nanti mereka yang akan bantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa, dan kampus tersebut akan menggratiskan teman-teman untuk kuliah di kampus yang teman-teman tuju. Oke. Nah, ini kan ada scholarship, ada type A sama type B. Kita masih di situs studyinkorea.go.kr ya. Kita sekarang di University Scholarship. Ini ada type A sama type B. Nah, type A itu untuk yang di Seoul, di ibu kotanya Seoul gitu, kayak Seoul National University, Korean University, terus Yonsei, itu masuknya ke scholarship type A. Ada juga scholarship type B, itu untuk private universities not located in Seoul metropolitan area. Aku kurang hafal universitasnya apa aja, tapi teman-teman bisa Google private universities outside Seoul. Jadi teman-teman bisa lihat juga. Nah, untuk yang type B ini lebih menggiurkan sih menurutku, karena mereka nawarinnya nggak cuma 2 tapi 3. Ada full tuition fee exemption covering 80% of tuition fee, sama terakhir ada covering 50% of tuition fee. Nah, ini tulisannya excludes registration fee ya. Jadi teman-teman harus tetap bayar registration fee sendiri kalau emang mau apply scholarship ke sini. Oke. Udah, kita lanjut dari University Scholarship, kita buka menu lagi, buka scholarship lagi. Kita buka ke Other Scholarship. Oke, Other Scholarship. Kalau teman-teman scroll, itu ada banyak banget, ada Art Major Asian, AMA. Temanku ada yang dapat Art Major Asian, dia lanjut S2 Art di Ihwa Women's University. Kebetulan itu beasiswanya bener-bener oke banget sih menurutku, karena mereka hampir semuanya. Terus, nah ini teman-temanku di Korea itu banyak banget yang dapat scholarship for Asian students in Korea dari POSCO TJ Park Foundation. Itu banyak banget. Temenku tuh hampir ada
ada 6 atau 7 orang gitu yang dapat dari posko. Itu Indonesia aja ya, itu lingkup Indonesia aja ya. Kalau dari negara lain juga lumayan banyak sih yang dapat dari posko. Mendingan itu teman-teman catat deh kapan tuh posko buka scholarship, karena mereka tuh kuotanya lumayan banyak sih per universitas. Kayaknya tuh mereka nerima 6-10 orang gitu per universitas. Jadi ini beasiswanya nggak boleh dilewatin yang posko. Kita bisa lihat target grupnya, yang intellectuals from Asian countries who plan to enroll in master's or doctoral courses at Foundation Cooperative University. Terus field of study-nya teman-teman juga harus perhatiin, mereka hanya menerima mahasiswa yang ambil jurusan hubungan internasional, or cultural Korea studies, public policy, sama science and engineering. Nah, kalau misalnya teman-teman ada rencana untuk ambil jurusan itu, just ambil ke posko. Just ambil beasiswa ini karena ini bagus banget, dia nanggung semuanya. Dia nanggung mereka akan bayarin tiket pesawat pulang pergi dari dan ke Korea, terus biaya hidup, tuition fee dan lain-lain itu dari posko. Terus teman-teman juga akan ada tour, ada field trip. Oke banget deh ini beasiswanya. Aku bukan menerima beasiswa ini, tapi aku rekomen banget untuk teman-teman catat kapan mereka buka pendaftaran karena ini oke banget. Oke, lihat juga application periodnya untuk posko TJ Park Foundation. Mereka bukanya setiap fall semester. Fall semester itu berarti bulan September mereka mulai kuliah. Jadi teman-teman harus siapkan pendaftaran, registrasi dan lain-lain tuh biasanya di bulan Januari. Nah, mungkin tahun depan teman-teman ada rencana untuk apply beasiswa ini, bulan Januari search di Google posko scholarship, itu pasti keluar. Itu pasti mereka buka pendaftaran. Terus untuk kan ada juga beasiswa yang khusus untuk PNS. Nah, kalau posko ini mereka nggak mandang kok, teman-teman bisa abis lulus mau langsung daftar juga bisa, atau teman-teman misalnya nggak perlu jadi PNS untuk daftar di beasiswa posko ini. Nah, ini ada Graduate Study Fellowship Program. Kalau ini 30 count mereka kan terima beasiswa untuk mahasiswa dari 30 negara. Aku agak lupa Indonesia tuh ada atau enggak. Setahu aku Indonesia tuh ada di sini di GSP nama beasiswanya, Graduate Studies Fellowship Program. Itu dari Korea Foundation. Tapi mereka cuma ngasih beasiswa 1 tahun aja. Nah, misalnya kita mau ambil graduate studies, misalnya kita mau ambil S2, 1 tahunnya lagi teman-teman harus cari beasiswa sendiri karena mereka cuma akan nanggung 1 tahun aja. Gitu. Nah, apa aja sih yang ditanggung sama GSP ini? Itu cuma tuition fee. Jadi cuma bayaran kuliah per semester aja. Nggak, yang lain-lain nggak ditanggung. Beda sama posko. Posko itu nanggung semuanya. Hampir semuanya semua ditanggung posko, sampai uang bulanan, terus biaya asrama itu semua ditanggung sama posko. Lanjut, kita masih ada di ini kan, kita masih satu frekuensi ya di studyinkorea.go.kr. Lanjut ke Daewoo Foundation Scholarship Program for International Studies. Kalau ini teman-teman butuh berbahasa Korea yang fasih karena mereka require topik level 4 atau untuk dapat untuk dapat topik level 3 itu aja udah susah banget, apalagi level 4. Jadi kalau memang teman-teman memiliki kemampuan bahasa Korea yang benar-benar bagus atau mumpuni, teman-teman bisa daftar ke Daewoo Foundation Scholarship Program. Dilihat application periodnya, mereka buka di Maret dan Oktober. Kebetulan aku nggak punya teman yang dapat dari Foundation Scholarship ini, tapi ini juga teman-teman juga bisa untuk coba ini karena mereka target grupnya cuma international students studying in Korea, jadi teman-teman nggak perlu cek apakah Indonesia termasuk atau enggak, ataukah Indonesia eligible atau enggak, karena Indonesia udah pasti eligible. Terakhir, ada scholarship program offered by
corporates. Kita semua masih satu frekuensi ya di studyinkorea.go.kr di websitenya. Ada Busan Foundation for International Cooperation, ada Samsung Scholarship Foundation, dan lain-lainnya. Nah, aku kasih tahu nih ya untuk tips and triknya untuk Samsung Scholarship Foundation. Untuk Samsung itu, kalau teman-teman adalah dari jurusan engineering, daftar ke Samsung Scholarship Foundation. Pertama engineering atau jurusan eksakta kayak matematika, biologi, dan lain-lain. Pokoknya FIPA lah, FIPA banget. Itu chance untuk dapat ke Samsung Scholarship Foundation tuh gede banget karena Samsung itu sangat mendukung teknologi di Korea. Mereka sangat mereka tuh punya banyak kontribusi lah ya untuk kemajuan iptek STEM di Korea. Jadi untuk teman-teman yang khusus eksakta, silahkan daftar ke Samsung Scholarship Foundation. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau ambil, kalau teman-teman background-nya dari sosial, lulusannya kayak misalnya manajemen, ekonomi, bisa juga ambil Samsung Scholarship Foundation. Jujur, aku belum pernah ketemu orang Indonesia yang dapat Samsung Scholarship Foundation, tapi beberapa temanku asalnya dari negara Asia yang lain seperti Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, mereka dapat beasiswa dari Samsung Scholarship Foundation. Dan for your information, beberapa beasiswa yang aku sebutin ini, teman-teman nggak harus dapat persetujuan dari pemerintah Indonesia atau segala macam. Jadi bisa, karena ini kan sifatnya private, jadi langsung kirim aplikasi ke foundationnya mereka. Gitu. Jadi ini nggak dari pemerintah, tapi dari beberapa foundation yang ada. Gitu. Untuk yang lain-lain aku kurang tahu, tapi aku tahu Hansei Yes24 Foundation itu ada di terakhir, bisa dilihat. Itu Hansei Yes24 Foundation. Biasanya mereka akan terima beasiswa itu untuk yang sudah berkuliah di Korea. Jadi misalnya teman-teman udah di Korea nih, terus kebetulan nggak ada beasiswa, bisa apply ke Hansei Yes24 Foundation. Apakah beberapa list beasiswa ini menuntut teman-teman untuk bisa berbahasa Korea? Ada beberapa yang iya, seperti yang tadi udah aku sebutin, tapi banyak juga yang enggak. Karena apa? Di kelas itu kita semua perlu pakai bahasa Inggris, kecuali yang memang mensyaratkan kita untuk punya kemampuan berbahasa Korea, kayak misalnya topik itu kan kayak IELTS-nya di Inggris ya. Jadi misalnya topik level 3 atau level 4, kecuali yang itu ya, kalau itu pasti ada kelas di bahasa Korea. Cuma yang lain itu full bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman sampai sekarang merasa masih kurang, coba ditingkatin lagi. Aku pun sampai sekarang juga masih belajar untuk berbahasa Inggris. Aku pun sampai sekarang juga masih belajar bahasa Inggris. Walaupun aku udah selesai kuliah segala macam, aku masih belajar bahasa Inggris. Dan itu benefitnya tuh nggak cuma untuk kuliah kok, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk kita nanti menulis tesis kalau misalnya kita kuliah di Korea. Lanjut, kita udah nih other scholarship. Kita masih satu frekuensi, studyinkorea.go.kr. Oke. Nah, dari other scholarship, setahu aku tuh ada juga, kita buka government scholarship dulu ya. Government scholarship itu full untuk KGSP. Untuk KGSP itu ada banyak banget kan informasinya, teman-teman bisa cari di tempat lain, karena aku jujur walaupun aku punya beberapa teman yang dari KGSP, cuma mungkin bukan lingkup aku untuk berbicara KGSP karena mungkin mereka yang lebih tahu gitu. Nah, untuk beasiswa aku sendiri itu beasiswa aku itu namanya Dream Together Master, tapi itu khusus only buat sports management. Jadi kalau teman-teman ada yang jurusan olahraga, teman-teman bisa langsung buka di Google Dream Together Master Scholarship Program, atau teman-teman ada nggak cuma olahraga, ada teman-teman jurusan manajemen bisa tuh daftar di Dream Together Master, itu beasiswaku. Dia
tipenya sama kayak posko, mereka menanggung semuanya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar nanti. Biasanya mereka buka pendaftaran di bulan Januari. Gitu. Lanjut, teman-teman bisa juga lanjut kita sekarang pindah ke slideku lagi. Oke, pindah ke slideku. Kita juga bisa gunakan keyword spesifik untuk menemukan beasiswa. Contoh, Sports Management Scholarship in Korea. Lanjut. Ya, seperti yang udah aku bilang, kalau misalnya kita buka website universitasnya langsung, biasanya kita juga langsung terhubung dengan beasiswa yang tersedia. Contohnya di kampusku di Seoul National University. Ada kan tulisannya scholarship for graduate student. Jadi dan mereka tuh juga ngasih syarat, if you wish to apply the scholarship program, you have to fill out scholarship application form every semester. Jadi nanti mereka akan bantu teman-teman untuk daftar mendapatkan beasiswa. Sistemnya gampang, nggak ada birokrasi yang aneh-aneh kalau untuk di Korea Selatan. Walaupun mereka punya hierarki yang lebih tinggi daripada Indonesia, misalnya kayak mereka kan senioritas banget nih dan hormat banget sama atasan. Cuma untuk birokrasinya nggak ribet kok di Korea Selatan. Apalagi kalau kita apply beasiswa, karena memang mereka punya banyak banget dana untuk mensupport foreign student kuliah di Korea Selatan. Gitu. Terus kita lihat nih di Korea University. Korea University juga punya kan. Kalau misalnya kita cari keyword scholarship, mereka langsung punya dia tuh scholarship banyak, ada listnya. Gitu. Lanjut. Nah, tadi udah kita buka bareng-bareng di situs studyinkorea.go.kr. Mungkin nanti teman-teman bisa pelajarin lagi dan jangan sungkan untuk mungkin hubungin emailku misalnya teman-teman bingung, mungkin nanti akan aku jawab semampuku tentang pendaftaran beasiswa. Lanjut, kita juga bisa untuk using specific keyword in Google. Contohnya ketika kita cari di Google ya, Sport Management Scholarship in Korea, langsung deh keluar nih beasiswaku. Tuh, The Dream Together Master Program. Jadi ada banyak cara ya untuk kita hunting scholarship. Salah satunya adalah kita juga bisa langsung pakai specific keyword. Itu juga nggak ini kok nggak bakal biasanya mereka udah langsung keluar programnya. Gitu. Oke, selanjutnya. Setelah kita list beasiswa apa yang mau kita mau, setelah kita list jurusan dan kampus apa yang mau kita tuju, kita cek and recheck lagi nih, kira-kira kapan ya pendaftarannya, mereka terima mahasiswa Indonesia atau enggak ya, terus apa aja ya benefit dari beasiswa ini gitu. Kan kadang-kadang ada beasiswa yang kita harus bayar sendiri, misalnya kita harus bayar pesawat sendiri atau kita harus bayar living cost sendiri. Kita harus perhatiin juga kira-kira cari beasiswa yang mana yang sesuai sama teman-teman, sesuai sama keadaan finansial, sesuai sama mau teman-teman, sesuai sama pokoknya cari beasiswa yang sesuai. Jangan sampai pas kita ke Korea terus kita nggak baca benefitnya apa aja, tahu-tahu kita harus bayar ini, kita harus bayar tes kesehatan, kita harus bayar itu, terus jadi ngerasa nggak cocok di beasiswa ini. Pokoknya harus cek everything. Lalu setelah itu misalnya kita udah siap daftar, siapkan kelengkapan dokumen. Siapkan kelengkapan dokumen ini. Itu coba dari jauh-jauh hari karena akan banyak banget kendala. Aku bukan nakut-nakutin ya, ini nggak fear mongering, tapi akan banyak banget kendala ketika kita menyiapkan dokumen. Jadi siapkan dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya pendaftarannya dibuka bulan Januari, kelengkapan dokumennya kalau bisa disiapin pas sebelum tahun baru nih, pas bulan Desember. Jadi ketika nanti mereka buka langsung deh bisa ini teman-teman bisa apply. Nah, sebelum kita apply jangan lupa untuk legalisir, translate, dan cap notaris. Nanti akan aku bahas lanjut tentang legalisir, translate, dan cap notaris. Abis itu kita langsung bisa write your application.
Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Itulah dia penjelasan dari Kak Deandra tentang bagaimana cara mencari beasiswa-beasiswa yang ada di Korea Selatan. Ternyata banyak sekali ya jenis beasiswanya. Jadi teman-teman sekarang bisa langsung cari dan apply beasiswa sesuai dengan kebutuhannya. Baik, video berikutnya nggak kalah menarik. Kak Deandra akan menjelaskan tentang tips dan trik untuk mendapatkan letter of acceptance dari kampus di Korea Selatan. Dan juga nanti ada practical guide-nya juga loh tentang bagaimana cara menulis personal statement dan juga penjelasan lebih detail dari Kak Deandra. Oke, jangan lupa subscribe YouTube Zeziknesia Educations dan follow Instagram @zeziknesia Educations. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.